Bismillahirrohmanirrohim. Kali ini kita cerita sedikit tentang perjalanan dari Madinah ke Mekah. Di hari terakhir berada di Madinah, setelah sholat subuh dan lanjut masuk ke Raudhah, kami lanjut pulang ke hotel untuk sarapan pagi dan briefing atau manasik akhir sebelum berangkat ke Mekah untuk melaksanakan rangkaian ibadah umroh di Mekah nanti. Keluar dari Masjid Nabawi sekitar jam 7.30 dan harus siap-siap packing karena jam 11 pagi sudah harus siap untuk berangkat. Beberapa hal yang bisa aku sharing ke kalian terkait persiapan dari Madinah ke Mekah untuk melaksanakan ibadah umroh. Untuk rukun umroh sendiri itu ada 5, dimulai dengan niat ihram, kemudian tawaf, sa'i, tahalul, dan tertib. Ini nggak boleh terbolak-balik, jadi harus sesuai dengan urutannya. Nah, ketika kita mengambil niat untuk ihram itu berarti kita pertama kali yaitu melakukan mandi ihram. Ya, niatnya biasanya seperti ini. Nawaitul ghusla sunnatal ihrami lillahi ta'ala. Jangan lupa ya, kalau berniat harus sebelum masuk ke kamar mandi. Jadi jangan berdoa di dalam kamar mandi. Untuk mandi ihram ini ya sama seperti kita melakukan mandi wajib ya, mulai dari membersihkan tangan, kemudian membersihkan daerah-daerah yang menurut kita bernajis, lalu wudhu, kemudian membasuh dari mulai kepala sampai ke ujung kaki. Setelah mandi ihram ya biasanya sama mutawafnya dipersilahkan untuk sholat sunnah ihram. Sholat sunnah ihram itu 2 rakaat ya. Sholat sunnah ihram ini kita laksanakan sebelum kita mengambil niat di mikot. Nah, untuk mikotnya sendiri biasanya kita di Masjid Bir Ali. Kalau misalnya asal jemaah itu dari Madinah. Cuman karena kemarin itu kami naik kereta cepat, jadinya untuk mengambil niatnya itu sebelum berangkat ke Mekah, yaitu di stasiun kereta cepatnya. Untuk niat sholat sunnah ihram yaitu sama seperti sholat sunnah juga pada umumnya, cuman ya berbeda niat ya. Jadi niatnya seperti ini: usolli sunnata ihrami rakataini lillahi ta'ala. Ada beberapa hal yang perlu aku sampaikan juga ke kalian, yaitu terkait hal-hal yang tidak boleh kita lakukan setelah kita mengambil niat umroh. Jadi ketika kita sudah mengambil niat di mikot, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dan benar-benar harus diperhatikan ya, yaitu yang pertama yaitu tidak boleh memakai wewangian atau sabun termasuk perfume, kemudian minyak telon, minyak kayu putih, kemudian fresh care ya, dan lain-lain. Kemudian untuk pakaian laki-laki tidak boleh menggunakan pakaian yang berjahit ya, dan untuk perempuan harus menutup seluruh bagian aurat dari kepala sampai ujung kaki. Jadi wajib banget buat kalian untuk menggunakan kaos kaki. Jadi untuk perempuan yang boleh terlihat itu hanyalah wajah dan juga telapak tangan. Jadi untuk perempuan ataupun laki-laki tidak boleh menggunakan masker, dan terkhusus untuk laki-laki tidak boleh menggunakan topi. Boleh pakai kacamata ya, soalnya di sana panas pol. Jadi untuk melindungi mata kalian ya paling enggak kalian pakai kacamata. Nah, ditambah lagi untuk laki-laki itu tidak boleh menggunakan sendal jepit ya. Jadi kalau umroh itu harus menggunakan sandal selop. Nggak boleh pakai sandal yang menutupi sela-sela jari kaki. Kemudian aku ingatkan ya, untuk penggunaan perfume, sabun itu masih boleh ketika kalian melaksanakan mandi ihram. Tapi itu tidak boleh lagi kalian lakukan ketika kalian sudah mengambil niat di mikot. Dan untuk laki-laki dan perempuan ketika selesai mengambil niat di mikot itu, artinya kita
kita ataupun orang lain, walaupun kita adalah pasangan, itu tidak boleh melihat aurat satu sama lain. Kecuali misalnya suami istri, terus istrinya itu butuh bantuan, tapi bukan niat karena yang lain-lain ya, paham ya. Jadi boleh untuk membantu, tapi selebihnya tidak boleh ya. Terkhusus untuk perempuan ya, kita harus menjaga aurat masing-masing walaupun kita sesama perempuan. Itu beberapa hal yang aku bisa sharing ke kalian, mungkin banyak kurang dan lebihnya ya. Kalian bisa cari-cari lagi referensi lainnya, atau mungkin sama mutawifnya kalian, hal-hal yang perlu kalian perhatikan pada saat kalian menunaikan ibadah umroh ya. Dan sedikit cerita dari Madinah ke Mekah itu, karena menggunakan kereta cepat, jadinya perjalanan itu kami tempuh sekitar 2 jam. Kalau misalnya naik bus, kalau nggak salah sih biasanya sekitar 5-6 jam. Ya alhamdulillah sih bisa dapat fasilitas bisa naik kereta cepat dengan harga yang sangat-sangat affordable lah menurutku untuk orang yang pertama kali menunaikan ibadah umroh. Untuk kali ini sekian ya sharing dari pengalaman proses umrohku. Lain kali aku cerita lagi ke kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.